Oke, sekarang kita membahas SSIA, Surya Semesta Internusa. Ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam penyediaan jasa konstruksi. Melalui anak perusahaannya, perusahaan ini menjalankan 3 unit bisnis. Yang pertama adalah pengembangan dan pengelolaan properti, kemudian ada construction, kemudian ada perhotelan juga. Nah, perusahaan ini mengoperasikan bisnis propertinya melalui PT Surya Cipta Swadaya atau SCS, kemudian ada PT TCP Internusa, dan juga PT Siti Agung Makmur atau SAM. Nah, SCS mengembangkan dan mengelola Kota Industri Surya Cipta, sebuah kawasan industri di Karawang, Indonesia. TCP mengembangkan Tanjung Mas Raya, sebuah kompleks perumahan di Jakarta, dan juga mengelola Geraha Surya Internusa, sebuah bangunan komersil di wilayah Kuningan. Nah, SAM mengembangkan Banyan Tri Ungasan Resort di Bali. Bisnis konstruksinya dioperasikan oleh PT Nusa Raya Cipta, PT Surya Laya Anindita Internasional, PT Ungasan Semesta Resort, dan PT Surya Internusa Hotels, menjalankan bisnis perhotelannya. Nah, perusahaan juga berinvestasi di perusahaan lain melalui PT Enercon Paradia Internasional. Nah, untuk pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan, berdasarkan laporan keuangan di kuartal pertama tahun 2022, perseroan berhasil memperoleh pendapatan senilai 766 miliar, naik dari tahun 2021 untuk periode yang sama senilai 447 miliar. Nah, untuk kuartal kedua tahun 2022, perseroan berhasil memperoleh pendapatan senilai 782 miliar, naik juga dari periode yang sama di tahun 2021 senilai 424 miliar. Nah, untuk kuartal ketiga tahun 2022, perseroan berhasil memperoleh pendapatan senilai 920 miliar, naik dari periode yang sama di tahun 2021 senilai 522 miliar. Nah, hanya saja dari laba bersih di kuartal pertama tahun 2022, perseroan justru mencetak rugi bersih senilai 76 miliar, sama dengan tahun di 2021 untuk periode yang sama yang mencetak rugi bersih senilai 78 miliar. Untuk kuartal kedua, perseroan berhasil memperoleh laba bersih senilai 155 miliar. Ya, naik jauh dari periode yang sama di tahun 2021 yang mencetak rugi bersih senilai 113 miliar. Nah, untuk kuartal ketiga tahun 2022, perseroan juga akhirnya memperoleh rugi bersih lagi senilai 9 miliar. Berhasil naik dari periode yang sama di tahun 2021 yang mencetak rugi bersih senilai 78 miliar. Nah, di sini untuk berita SSIA sendiri, itu datang bahwa SSIA itu berencana melakukan refinancing utang senilai 1,1 triliun dengan pinjaman bank. Nah, namun nilai pinjaman bank tersebut yang dibidik juga belum ditentukan nih. Nah, saat ini mereka masih dalam tahap budgeting. Nah, prinsipnya dari total utang yang ada, hanya sebagian yang akan dibayar dengan pinjaman. Nah, mereka akan nanti menginformasikan ya, bila sudah ada angka resminya. Berita yang kedua, di sini ada berita dari pembangunan jalan tol untuk akses Patimban ya, yang akan menghubungkan jalan tol Cikopo Palimanan atau Cipali dengan pelabuhan Patimban yang selama ini tunggu-tunggu oleh pelaku industri, akhirnya telah masuk tahap baru nih. Ya, hal itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol atau PPJT antara Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Kementerian PUPR dengan Badan Usaha Jalan Tol BUJT PT Jasa Marga Akses Patimban pada 24 Januari 2023 kemarin. Kemudian untuk berita ketiga atau lebih tepatnya isu ketiga, itu adalah SSIA menargetkan penjualan lahan senilai 70 hektar pada 2023. Nah, target penjualan lahan terdiri dari Surya Cipta Karawang seluas 20 hektar dan Subang Smartpolitan senilai atau seluas 50 hektar Nah, Vice President Head of Investor Relations-nya mengatakan mayoritas investasi pada Surya Cipta Karawang ini merupakan proyek data center, sedangkan untuk Subang Smartpolitan berisikan proyek otomotif. Nah, meski demikian, SSIA belum dapat mengumumkan nih nilai komitmen untuk investasi yang ada. Nah, kebanyakan investasi di Surya Cipta Karawang itu adalah data center. Ya, sedangkan untuk Subang Smartpolitan utamanya adalah otomotif. Ya, nanti kita lihat saja ya bagaimana perkembangannya. Dengan dia penjualan lahan, kemudian juga pembangunan jalan tol, ini diharapkan bisa meningkatkan pendapatan. Tapi yang perlu diperhatikan sini adalah refinancing utang, ya meskipun bersumber dari pinjaman bank ya, tetapi ini pasti nanti akan mempengaruhi pendapatan karena nanti harus dipotong ya. Setiap pendapatan yang ada dipotong untuk membayar utang ini.